Terima kasih banyak, Mas. Nih, saya merupakan salah satu dari banyak orang pastinya ya yang suka banget makanan dan juga minuman yang manis. Tapi sebenarnya kalau keseringan mengonsumsi ataupun juga kebanyakan, pasti saya juga ada rasa khawatir akan namanya diabetes dan juga penuaan dini. Tapi kalau nggak konsumsi yang manis ataupun gula, saya juga nggak bisa nih karena udah kebiasaan. Tapi emang ada ya cara lain supaya kita nggak menggunakan gula alias kita bisa cari pengganti gula. Apa ya tapi kira-kira? Tak dapat dipungkiri, semua orang membutuhkan gula untuk tubuhnya karena gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh untuk mendukung aktivitas. Meski gula bisa didapatkan dari jenis karbohidrat utama seperti nasi, singkong, ataupun ubi, kebanyakan gula yang dikonsumsi masyarakat berasal dari tebu atau gula pasir. Selain lebih mudah diperoleh, rasanya yang manis menjadi alasan gula pasir banyak dicari. Eits, tapi jangan berlebihan ya. Kementerian Kesehatan menyebut konsumsi gula tentu perlu dibatasi, yakni 50 gram per hari, yang setara dengan 4 sendok makan orang dewasa. Ingat, ada bahaya dan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit metabolik lain kalau kebanyakan mengonsumsi gula. Memiliki anggota keluarga yang mengidap diabetes sejak 2015, Fadli Amri terus berupaya mencari tahu cara untuk mengurangi resiko diabetes. Langkah sederhana yang 4 tahun kemudian diambil adalah mengenal stevia, tanaman asal Paraguay yang disebut pengganti gula alamiah yang memiliki tingkat kemanisan 200-300 kali dibandingkan gula biasa. Belum banyak di Indonesia yang membudidayakannya. Kenapa? Karena memang tanaman ini sendiri kan tidak semudah itu untuk diolah. Kemudian juga kalau kita hanya menanam tanamannya, itu kebanyakan dari petani itu bingung mau jual daunnya kemana gitu. Jadi oleh karena itu saya tidak mau hanya berhenti di tanaman saja atau kebun, tapi saya harus punya produk jadi gitu yang emang bisa langsung dikonsumsi. Kini Fadli bekerja sama dengan petani di daerah telah menggarap 3 lahan kebun stevia, yakni di Karanganyar, Jawa Tengah, Legok, Banten, dan Bandung, Jawa Barat. Tanaman stevia disebut subur dan baik ditanam di lahan dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Kualitas daun dan tumbuhan stevia mesti terjaga agar hasil rasanya tetap manis, bukan cenderung pahit maupun kesat. Nah, walaupun saya nggak berkesempatan nih lihat langsung Ya. perkebunan stevianya, tapi saya berkesempatan nih melihat si daun keringnya ya Pak, Yes. dari si stevia itu. Nah, ini proses pengeringannya berapa lama dan emang wanginya tuh kayak teh ya Pak ya? Ya, jadi kalau untuk pengeringannya itu kurang lebih 1 hari ya kalau di matahari langsung gitu. Tapi kalau kita menggunakan alat ya itu bisa beberapa jam aja tergantung dengan kekuatan wattnya itu ya. Ini kita juga ada tekniknya, maksudnya tidak hanya asal dijemur, karena kalau terlalu kelamaan dijemur dia nanti akan menghitam, gosong, itu juga tidak baik gitu untuk diproses. Jadi kurang lebih seperti inilah warnanya. Usai dikeringkan, daun stevia kemudian diproses agar memiliki cairan ekstrak stevia. Karena tingkat manisnya jauh lebih tinggi, pola konsumsi disarankan 1-2 tetes saja dalam 1 gelas teh. Ahli gizi turut mengingatkan meski stevia mengandung hampir 0 kalori, untuk mengonsumsi stevia tetap harus dibatasi ya, yakni 4 mg per 1 kg berat badan perharinya. Rendah kalori pastinya. Kemudian dia tidak mengandung karbohidrat dan dia memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga dia aman dikonsumsi oleh penyandang diabetes. Nah, jadi ya kalau misalkan kalori kan tadi hubungannya dengan peningkatan berat badan saja. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi indeks glikemik yang meningkatkan gula darah tadi itu memang hubungannya dengan penyakit-penyakit metabolik kayak diabetes, kemudian penyakit jantung dan yang lain-lainnya, dan juga termasuk tadi penuaan dini. Patricia menambahkan stevia memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga aman dikonsumsi bahkan oleh penyandang diabetes. Perbandingannya, yakni stevia hampir 0 kalori, sementara 1 sendok gula aren memiliki 15 kalori dan 1 sendok makan gula pasir mengandung 21 kalori atau 3.900 kalori per kilogramnya. Mengubah gaya hidup memang tak semudah membalikan telapak tangan. Perlu secara bertahap memacu diri untuk rutin mengonsumsi yang lebih baik dan sehat, imbangi pula dengan menjaga asupan bergizi, istirahat cukup, dan berolahraga ya. Clarissa Aradia, Himawan Amri, Jakarta.